Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini, kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus gak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini, kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya
pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. I'm searching for somebody that will let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosen. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. I'm searching for somebody that will let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI.
Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM tempat terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, nomor Pro 2, dan kita kedatangan tamu yang luar biasa banget untuk di sore hari ini ya. Karena kita kedatangan seperti yang minggu lalu, kita kedatangan King and Queen ya, untuk Civic Law Undiksa 2024. Nah, sekarang kedatangan lagi finalisnya nih guys. Ini lebih tepatnya kayaknya juara duanya ya. Oke deh, ini dia ada Kakak Gede Aditya Pratyastoma dan juga Ninyoman Trisna Pradewi. Selamat sore Kakak. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik ya? Serius nih, baik nih. Nggak ada kehujanan kan hari ini ya? Nggak ada sih, emang panas aja. Ya kebetulan lagi panas gitu nomor 2 di Singaraja tumben ya. Kalau bisa sih panas terus ya. Oke, congratulations, kalian juara 2, benar. Istilahnya bisa dibilang the second atau gimana sih bahasanya? Jadi di King and Queen itu yang pertama tuh udah pasti ada yang namanya King sama Queen-nya. Lalu disusul sama runner up 1, runner up 2, lalu ada favorit dan juga finalisnya gitu. Oke. Bisa dideketin agak deket mungkin mic-nya ya Kakak ya. Kebetulan ini agak kurang dengar suaranya. Nanti dikira bongol atau gimana gitu. Oke, berarti ini bisa dibilang tapi bahasanya bukan second gitu ya. Berarti King and Queen-nya sudah yang kemarin yang winner. Sisanya apa dong namanya? Finalis. Oke, finalis. Jadi Kakak Tama dan juga Kakak Trisna finalis gitu ya. Ini kan berlima katanya 5 pasang gitu kan. Berarti 10 orang gitu guys yang ternyata bisa berhasil. Sisanya 8 yang jadi finalis gitu. Tapi ini ada urutannya nggak sih? Istilahnya kalian tuh King and Queen gitu kan? Terus habis itu di bawahnya itu ada di ranking gitu nggak sih? Kayaknya nggak ada sih ranking itu nggak ada. Kita semua tuh benar-benar rata finalis gitu. Oh, berarti gitu ya? Iya. Berarti di Civil Law memang aturannya begitu ya? Biar ya istilahnya yang kepilih ya udah antara ini apa namanya? Antara King and Queen aja yang sudah jadi winner, sisanya ya udah langsung jadi finalis aja gitu ya. Oke. Berarti nggak ada, biar adil mungkin gitu ya. Oke. Biar nggak ada yang juara 1, 2, juara 3, 4, 5 dan sebagainya, nggak ada ya. Oke. Tapi ini jadi penasaran sih buat Kak Tama sama Kak Trisna. Ini pageant yang keberapa buat kalian? Ini first time sih pageant. Serius? Iya, first time, benar-benar first time banget ya. Terus apa yang bikin Kak Tama? Kita ke Tama dulu ya. Yang bikin kamu itu yakin gitu loh ikut si pageant ini gitu.
Jadi apa ya? Mungkin karena pengalaman aja, karena kan dari waktu SMA dulu kan kayak apa ya? Kayak kurang kontribusi aja gitu, nyari kayak hal-hal pengalaman. Kayak dulu waktu SMA masih NPC lah, dibilang wibu dekil kayak Jadi ini bahasanya dekil ya ini ya. Ini bukan aku yang ngomong loh ya. Jadi kayak gitu lah, kayak kurang menarik lah. Jadi kayak semenjak kuliah tuh pengen nyoba. Jadi kalau misalnya dibilang ini udah 2 kali aku ikut King and Queen, cuman yang pertama tuh kayak mungkin kayak masih lebih dekil. jadi yang pertama tuh kayak kurang pede, mungkin kayak kurang ya personal branding aja dari waktu semester 1, cuman mungkin pas semester 3 ada bukaan lagi, kayak mikir mungkin ini kesempatan lagi, mungkin lebih serius lah, jadi kayak ya udah langsung gas gitu, dan ternyata lolos 5 besar gitu. Oke, berarti yang kemarin itu sempat ikut di tahun 2023 ya? Iya. Itu sempat ikut tapi kamu nggak sampai ke 5 besar? Nggak sampai. Nggak sampai 5 besar. Oke, ini dibilangnya dekil soalnya guys ya. Berarti jadi penasaran dekilnya seberapa gitu ya? Sekarang udah bersih kayaknya. Gimana Kak Trisna? This is first atau udah sering? Ini first juga sih buat aku. Oh. Iya. Apakah dekil juga dulu? Lumayan. Terus itu gimana ceritanya bisa ikut Kak? Dulu sih kayak emang dari dulu pengen banget ikut pageant, tapi kayak nggak ada kesempatannya gitu. Baru terus pas semester 5 baru kepengen banget gitu. Berarti istilahnya dulu waktu semester 3 1-3 tuh belum. 1-3 tuh belum pengen. Ya. Tapi udah tahu ada civic law nih. Udah. Oh, berarti istilahnya daya pinginnya itu baru ada terjadi di semester 5 ini, di 2024 ini gitu ya. Oh, gitu. Tapi kenapa istilahnya pinginnya sekarang gitu? Emang karena belum pede aja pada saat itu atau gimana? Iya, kayak dulu tuh belum kayak belum percaya diri sama diri sendiri gitu. Pas ngerasa agak pedenya semester 5 gitu. Oke. Ini lumayan ya. Tahunnya 2 tahun. Tahun ketiga baru ikut nih. Ini istilahnya lumayan lama juga numbuhin PD-nya gitu ya. Berarti istilahnya kalian itu first untuk di civil law ini. Tapi kan istilahnya kita kan yang namanya pengalaman pageant gitu kan, terutama si cowok gitu kan. Ya buat apa sih ikut kayak gini-ginian gitu kan. Aku tuh selalu nanya, istilahnya selalu penasaran juga kenapa sih cowok itu mau ikut pageant. Karena kita taunya pageant itu cocoknya buat cewek gitu sebenarnya gitu ya. Secara kasat mata atau mungkin juga secara kita yang udah terbiasa dengan istilahnya, wah ini Miss Indonesia nggak ada cowok nih. Ya, atau mungkin juga ajang model-model apa gitu kan nggak ada yang cowok gitu kan, biasanya lebih ke cewek gitu. Tapi kenapa Kak Tama ada keinginan untuk ikut ini gitu? Karena apa ya, kadang tuh kalau biasanya cowok kalau misalnya kayak ya biasa-biasa aja kayak di kehidupan sehari-hari kan kayak ya udah gas-gas aja, nggak usah mikirin apa-apa, kayak ya udah penampilan seadanya. Kadang kayak kalau jalan ya udah jalan aja pakai insting, kiri kanan kiri, nggak perlu nengok-nengok apaan gitu, biasanya kayak gitu. Ya udah gitu terus, kan. Kayak kepikiran apa ya, mungkin nyoba sesuatu yang baru, terus semenjak pas masuk pageant ternyata tuh jalan tuh harus tegak gitu, sebagai cowok tuh harus gagah gitu, kayak jalannya pelan-pelan atau nggak ya kayak bisa dibilang elegan lah bisa gitu, kayak ya. Terus saya juga dulu bisa dibilang nggak tahu yang namanya outfit, nggak tahu yang namanya skincare, bahkan micellar water aja saya kira itu produk minuman baru. Apa tuh? Micellar water. Serius? Iya. Itu kan biasanya bukan diminum Kak. Iya makanya. Bukan diminum itu Kak, tapi digelak gitu ya. Oh ternyata itu istilahnya micellar water itu baru tahu kalau itu bukan minuman. Iya bukan minuman, makanya waktu itu. Mentang-mentang ada waternya sih soalnya. Iya makanya. Dulu kan waktu ibunya sempat nyuruh beli kayak micellar water gitu, ya nggak tahu micellar water, ya udah ke rak minuman aja nyari minuman. ke soft case gitu kayaknya. Iya, ke soft case aja nyari micellar water. Pas masuk aja baru tahu, oh ada yang nama micellar water ya, pakai bersih gitu. Coba baru masuk, apaan concealer gitu. Concealer. Iya, concealer apaan? Apa beauty blender, apaan ini blender beauty-nya gitu. Nggak ngerti. Iya gitu. juga ya. Ya cowok soalnya kita nggak tahu gitu masalah gitu ya. Gitu. Blender dikira blender listrik ntar gitu ya. Iya, untuk bikin jus nak nih gitu ya. Oh bukan. Ternyata istilahnya sampai segitu-gitunya itu harus tahu sebenarnya gitu ya. Gitu. Berarti sampai sekarang itu make dong. Make dan cuman makeup nggak terlalu sih biasanya. Makeup enggak sih, enggak setiap hari gitu. Ya istilahnya kan kalau yang basic skincare gitu kan, untuk sabun muka gitu kan, sabun bukan sabun cuci piring ya, sabun muka gitu ya, sabun muka gitu kan. Ya berarti kan udah lebih naik lah ya. Ya lebih naik. Oke, biasanya sih kalau gini kan terpaksa ya, kadang-kadang sabun cuci tangan juga pakai cuci piring, cuci muka gitu ya. Cuci muka juga gini-gini biasanya. Iya, udah gini-gini doang soalnya kan. Gini-gini doang apaan sih pakai gitu. Oke, berarti udah sekarang lebih
lebih teratur lah ya. Lebih teratur. Berarti diajari di pageant ini kamu tuh harus perawatan juga gitu ya. perawatan. Kalau cewek udah lah ya. Kalau Kak Tristan udah biasa dengan waternya itu gitu kan, udah biasa skincare minta ke istilahnya secara proposal udah 500.000 udah pasti gitu ya. Udah pasti. Tapi kalau cowok kan biasanya cuma 30-an gitu kan untuk facial foam gitu kan. Tapi sekarang semenjak ikut pageant Kak Tama makin banyak dong skincare-nya gitu. Ya kalau banyak sih nggak terlalu karena nyari yang cocok susah. No, nyari yang cocok. Iya, soalnya kulit orang kan beda-beda gitu. Kalau Iya. salah pakai dikit jerawatan gitu, Iya kadang-kadang bisa break out gitu, kan nggak enak juga. Iya, takutnya like out Kak. terlalu putih ntar. Oke, kayak gitu ya. Jadi pengalamannya jadi makin kita mengerti tentang kebersihan muka gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau Kakak Tristan ini kalau misalnya perawatannya udah biasa gitu ya kan. Tapi kalau untuk yang namanya apa sih yang bikin beda Kak Tristan setelah sebelum dan setelah ikut pageant? Kalau kurang lebih sama ya, kayak sebelum pageant tuh kayak duduknya tuh kayak bungku. Terus tuh setelah ikut pageant tuh jadi duduk tuh harus kayak gini, jalan tuh harus kayak gini, kayak gitu. Jadi lebih ke anggun gitu, Kak. Tapi Lebih. maksudnya ya kayak jalan sekarang udah biasa karena udah sering ikut pageant nih, ikut catwalk juga gitu. Kalau jalan di kampus. Enggak. Terus tuh lebih mindsetnya lebih kebuka baru ikut pageant gitu. Iya, mindset sih terutama ya gitu ya. Biasanya kalau untuk ikut pageant itu mindset itu adalah hal yang utama paling terbuka gitu karena kita bisa menerima ilmu apapun gitu ya kan. Berarti banyak belajar juga sih. Iya. Tapi untuk persiapannya berapa lama sih kalian? Berapa ya? Sekitar sebulanan ya, Iya. sebulan lebih. Sebulanan lebih. Iya. Berarti kalian tahu tuh istilahnya ini kan dari September kalau nggak salah ya? Iya. September berarti kalian Agustus itu udah prepare ya? Ya udah mulai karantina gitu. Waktu itu yang finalis bilangnya 1 tahun katanya persiapan. Karena dia udah tahu bakal ikut di tahun 2024. Wajar aja menang ya. Iya, wajar sih. Wajar. Sedangkan kalian buat 1 bulan gitu ya. Beda 11 bulan lagi soalnya sama yang winner gitu ya. Tapi apa ya? Kalian itu kan istilahnya the first, harusnya kan lebih banyak persiapan gitu kan, karena kalian itu belum tahu seperti apa pageant gitu. Tapi bayangan kalian akhirnya mau ikut itu karena apa? Ya pertama sih pengen upgrade diri aja sih dari yang sebelumnya, kayak kalau sekarang ngeliat diri saya yang dulu kayak buset nih ngapain dah kemarin kayak begini gitu. Terus lihat yang sekarang kayak udah banyak perkembangan lah, kayak ya minimal kayak lebih bisa ngerawat diri lah daripada yang dulu. Dulu itu ibunya sering ngeluh, nih kenapa dah ini hitam kucel gitu. Lo apalagi karena sering main layangan gitu. Iya, makanya daripada yang sekarang kayak ya lebih better lah daripada yang dulu gitu. Oke, berarti istilahnya disadarkan lagi gitu ya. Iya. Nah, itu teman Pro 2. Jadinya buat kamu yang ikut pageant itu bukan nyarugi, bukannya istilahnya sia-sia gitu, tapi makin kesini makin tahu lah istilahnya cara merawat diri dan sebagainya gitu ya. Pengalaman juga lebih banyak gitu kan. Apalagi di Civic Law ini kan bukan the first kan, bukan yang pertama kali ada gitu kan. Berarti kamu tuh sempat belajar nggak sih nanya-nanya sama kakak tingkat yang lalu tentang ini? Kalau nanya sih nggak ada sih, cuma modal nekat aja. Modal nekat. Modal berani ya, berani pede udah gas gitu. Iya. Iya. Cuma modal nekat doang ikut ini. Nggak ada sama sekali referensi apapun gitu. Nggak ada. Lihat YouTube? Nggak. Nggak juga. Nggak. Lah, serius nih? Iya. Modal pede berani ya udah gas gitu. Lah. Aku bengong jadi guys. Istilahnya semua kan perlu prepare kan. Berarti semuanya kamu pelajari karantina dong. Nol banget kamu masuk karantina tuh. Iya, bahkan karantina aja dikira ini karantina ngapain, lagi sakit kan makan di karantina. Punya pikiran begitu. Aku mikirnya gitu juga kayak COVID gitu kan di karantina. Serius nih. Serius punya Iya, pikiran kayak gitu. serius. Emang bener-bener dari nol banget. Waduh. Ya istilahnya karantina, kalian waktu bakal masuk karantina itu udah pasti kalian udah tahu bayangan gitu ya. Kalian bakal begini. Itu udah tahu. Gak ada pikiran. Gak ada. Kok kompakan kalian itu nggak taunya? Ya istilahnya minimal kalau Tisna tahu lah, udah riset gitu. Ini juga enggak. Ya Allah. Serius nih, kompakan pantas kalian disandingin gitu ya. Karena pengalamannya sama nih gitu ya. Enggak taunya sama nih. Waduh. Tapi kalian berdua dari awal udah pasangan atau ketemunya di tengah jalan tuh gimana? Di bagian jalan. Penobatan di tengah jalannya. Di penobatan? Iya. Berarti last day kan? Ya, di last day-nya. Jadi kan karena pertamanya itu kan ya kita udah punya pasangan sendiri-sendiri di karantina. Nah, pas mulai penyerahan kayak nyari finalis, terus nyari 3 besar, itu udah mulai pencar-pencar itu pasangannya. 3 besar? Iya, 3 besar. Jadi kan ada nyari king and queen, terus runner up 1, runner up 2 kan 3 besar jadinya. Nah, jadi sebelum 3 besar
nyari finalisnya dulu. Jadi kita tuh dipanggil gitu. Jadi udah kepasang lah gitu. Wait. Berarti yang kalian itu masuk ke 3 besarnya? Enggak, kita di finalisnya. Sebelum ke masuk 3 besar itu finalis dulu dipanggil. Habis selesai finalis dipanggil, baru di yang favorit, king and queen favoritnya. Nah, habis favorit baru masuk ke runner up 2. Runner up 2 baru penentuan mana king and queen sama runner up 1 gitu. Oh, kalian ini runner up satunya ya? Enggak, atau finalisnya aja? Oh, berarti finalisnya doang gitu ya? Iya. Oke. Berarti apa ya? Bisa dibilang pemilihannya itu pada saat penobatan. Iya. Sebelum penobatannya otomatis kan? Iya. Ada latihan dulu dong. Ada pasti. Iya kan? Itu berapa hari sebelum akhirnya ke hari penobatan ini? Kalian itu pasangan? Kayak pertamanya itu kan saya sebenarnya beda pasangan, bukan sama Kak Trisna. Kak Trisna itu beda dia pasangannya. Jadi Kak Trisna itu pasangannya sama runner up satunya. Sementara pasangan saya di runner up 2. Runner up 1. Runner up satunya pasangan runner up sama 1. gitu ya. Jadi semenjak jadi masih punya pasangan masing-masing gitu. Nah, pas malam penobatan, pas mulai pemilihannya itu baru kita mencar gitu, dibagi sesuai dengan yang jadi pertanyaan, nah hari penobatannya itu udah langsung yang last day itu? Iya, langsung last day penobatan. Nah, dan jadinya kalian ketemu di panggung dong? Iya, benar-benar ketemu di panggung makanya. Lah, chemistry gimana? Ya jalan aja. Jalan aja. Iya, soalnya kan karantina udah bener kayak udah ngobrol-ngobrol gitu, kayak saling kenal satu sama lain. Udah kebentuk lah chemistry-nya. Tapi kan biasanya itu lebih fokus pada pasangan kalian masing-masing di karantina. Enggak juga sih, emang kita suka bercanda aja sebenarnya, kayak klop aja gitu candaannya gitu. Jadi nggak ada yang masalah, ya kalau bilang fokus pasangan ya, cuman kita kan lebih kayak bersosialisasi lah gitu. Jadi istilahnya kalian bayangan kalian pada saat karantina, aku sama ini bakal di last day juga gitu loh, di malam penobatan juga gitu. Nggak ada pikiran kayak gitu sih sebenarnya. Nggak ada juga, karena kalian istilahnya ketua bareng, opening bareng, nanti apa-apa bareng gitu kan. Tapi ya gimana, tapi kalau kita tuh bisa improvisasi lah, gimana siapapun pasangannya bisa diajak gitu lah. Oh, berarti prinsipnya gitu ya? Iya. Oh. Nggak terpaku sama pasangan ya. Biasanya sih gitu sih pageant. Karena istilahnya nanti bakal dia ya, siapa tahu ada skenario salto mungkin kan, atau mungkin juga jukir balik gitu kan, nggak tahu gitu kan. Ya tapi ya namanya pasangan di pada saat pageant itu memang dari biasanya sih di semifinal misalnya kayak gitu dibawa sampai ke final kayak gitu biasanya sih. Tapi ini enggak ya. Berarti memang berbaur semuanya, entah nanti random sama pasangannya. Ya itu yang jadi gitu ya. Oke. Kayak gitu teman Pro 2 jadinya ya. Jadi banyak kejutan juga nih. Oke dah, buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya bersama Kak Tama dan juga Trisna, kamu stay tune aja ya terus di Pro 2 karena kita bakal open yang pastinya untuk question buat kamu. Langsung aja di WhatsApp 081139111054, bisa di Facebook, Instagram, TikTok di RRI_Singaraja, dan juga jangan lupa untuk di YouTube channel kita juga langsung kalau mau nonton di RRI Singaraja Official, dan jangan lupa juga di live chat di RRI Digital. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan? Teman terbaik kamu. Ya, Selamat Berdua masih bersama Kak Tama yang pastinya di Sore Ceria dan Kak Trisna juga ya. Dan kita masih bertanya tentang mereka ya yang ternyata sudah menjadi finalis untuk The Civic Law 2024. Nah, ini kan tadi kita udah tahu pengalamannya selama ikut ya, mungkin sedikit gitu ya. Nanti sebelumnya kita tanya lagi. Nah, sekarang pengalaman pada saat ngikutin lomba. Nah, ini pendaftaran sampai akhirnya ke final. Mungkin bisa diceritain Kak Tama sama Kak Trisna. Mungkin dari lomba Civic Law-nya tuh apa ya, pertama tuh mikir kayak bisa nggak ya lolos lagi, apalagi tahun lalu kayak aduh nggak lolos itu nggak pede segala macam, tapi mikir kayak mungkin kali ini bisa lah. Terus kayak mulai dah kayak nyiapin diri, terus nyiapin minat bakat juga. Pertama tuh minat bakat bingung mau apa gitu, karena kayak ngerasa tuh nggak punya bakat bakat apa tidur kali gitu. Kak mungkin kan kalau kita bakat tidur pas penilaian minat bakat kan nggak mungkin gitu. Terus keinget dulu waktu SMP pernah ikut storytelling, jadi kayak pikiran yang benar minat bakatnya storytelling aja gitu. Terus kayak pertama itu ada tes tulis, itu kayak ada sekian pertanyaan kayak ya masih bisa kejawab lah gitu, bisa kejawab meskipun agak lama mikirnya. Terus ada tes wawancara juga. Itu kayak tes wawancara mungkin ngiranya kayak tegang gitu, kayak saya berpikiran kayaknya nggak perlu tegang deh, ya udah pede aja gitu, bisa jawab semua pertanyaan dengan pede dan kurangin rasa ragu lah, kayak bilang mungkin atau segala macam itu kayak ya yang penting percaya diri dengan diri kita sendiri. Pada akhirnya pas pas lihat pengumuman 5 besar loncat-loncat. Saya sampai lompat. Wih, karena nggak nyangka. Iya, nggak nyangka. Nggak nyangka. Oke. Kak Disna gimana? Kalau pas minat bakat tuh aku nampilin karate, Kak. Karate? Iya. Wah, hati-hati lu. Soalnya aku dari kecil, dari aku SD kelas 3 udah sering ikut karate, ikut lomba-lomba dah tuh sampai akhirnya SMA. Karena sekarang di Singaraja, aku kan asalnya dari Tabanan. Itu kayak di Singaraja tuh kayak beda perguruan gitu, jadinya kayak selesai di pas kuliah. Tapi tetap latihan di rumah. Berarti minat bakatnya langsung keluarin karate gitu ya? Iya. Ada diajak sparring nggak di situ? Kebetulan nggak ada lawannya. Oke. Berarti prepare-nya nih kalian tuh selama sebulan. Tadi cerita itu sebulan. Pas akhirnya kalian itu di hari pertama gitu, di hari pertama kalian itu daftar gimana? Istilahnya udah meyakinkan diri untuk daftar tuh gimana? Pas langsung apakah barengan daftarnya atau gimana? Enggak, kalau dibilang barengan nggak barengan amat sih, tapi kayak ya mungkin emang udah takdir kali ya. Kayak daftar, mungkin waktu saya pertama kali mulai wawancara itu pertamanya pasangan saya beda lagi gitu, karena diacak nggak sesuai dengan pasangan yang dari kelas gitu, keacak. Terus pas mulai keterima beda ternyata gitu. Pas pertama kali masuk ya udah kita nggak tahu pasangannya kita siapa. Jadi nanti kita udah dikumpulin, terus dicarilah pasangan kita masing-masing supaya tinggi gitu, biar nggak terlalu jomplang gitu. Iya. Oh, berarti ini kan masalahnya tinggi ya? Iya. Ini lebih ditinggi jadinya kalian itu dari segi pemilihan pasangan. Iya. Oh, pas kalian itu ya mungkin kurang lebih sama lah tingginya gitu ya. Oke. Jadinya kriterianya tergantung tinggi nih. Nah, habis itu tapi kan nggak ketemu ya? Tapi nggak ketemu pada saat penobatan aja ketemu. Berarti sebelumnya ada yang sama tingginya sama kayak kamu gitu ya? Ada. Iya, ada. Oke. Tapi aneh aja sih rasanya, sebenarnya masih nggak nyangka juga istilahnya penobatan baru ketemu gitu kan. Oke, setelah kalian daftar langsung hari pertama kompetisi ini apa yang istilahnya lomba apa yang terjadi? Yang ada? Lomba sih nggak ada, kayak lebih dapat pemateri gitu dari Cekik Bagus Belelengnya, terus dari King and Queen-nya juga kayak self improvement gitulah, dari public speaking, terus pageant kayak cara kita berjalan catwalk gitu, terus kayak
tata krama gitu kayak gitulah, pemateri segitu. Oke, berarti itu langsung di karantina? Ya langsung di karantina. Karantinanya di mana? Di kampus. Di kampus juga? Ya, di kelas juga? Enggak sih, ada kayak kelas-kelas itu masuk ke kelas-kelas gitu. Oh, masuk ke Ada kelas. disediain kelas buat itu. Oh, disediain kelas untuk itu? Ya, Itu nginep nggak? Enggak nyampe. Oh, kirain nginep. Biasanya karantina nginep ya? Iya, itu. Biasanya. Biasanya gitu. Ini enggak? Enggak. Oke, berarti enggak ada nginep-nginepan gitu ya? Enggak ada. Tapi istilahnya kalian di sana udah diajarin gitu ya? Ya, udah Oke, diajarin. itu lama nggak sih kalian karantina? Berapa ya? Sekitar kalau sehari mungkin dari siang ke sore kan nggak lama-lama banget, nggak sampai 1 hari full, nggak sampai. Oh enggak sampai, berarti sore ke siang lah. Kebalik ya, siang ke sore ya? Iya. Siang ke sore gitu. Siang ke sore. Menyesuaikan Oke. sama jadwal kelas ya. Ya, menyesuaikan sama jadwal kelas juga. Oh, tapi kan kalian itu kan istilahnya kan beda-beda gitu kan, beda-beda kelas, beda-beda juga jam kuliah gitu kan. Gimana cara nyentuhin? Jadi kayak kita tuh tanya dulu siapa yang kayak kita ditanya tuh masing-masing jadwal kita tuh gimana. Kalau misalnya udah ada jadwal yang lumayan renggang, ya udah di sana jamnya itu juga gini karantina gitu. Jadi nggak bener-bener nggak ngeganggu jadwal kuliah gitu. Oke, berarti selama karantina kalian diajarin apa? Ya pertama tuh ya jelas public speaking, gimana caranya ngomong. Karena kan ya emang sih beberapa orang kayak ya kesulitan lah buat ngomong. Mereka tuh bisa sebenarnya ngomong, cuman kayak masih belibet, nggak tahu apa yang diomongin, atau nggak mungkin malu mungkin mau ngomong apa. Terus juga biar terstruktur juga gimana caranya ngomong gitu. Oke. Terus kayak belajar catwalk gitu. Ya itu dari sana sih saya bingung sebenarnya. Dari semua karantina istilahnya yang diajarin, bingungnya di mana, di catwalk ini? Ya di catwalk. Soalnya nggak pernah. Soalnya ada pakai buku nggak? Oh, enggak. Kayak tapi pakai tongkat gitu. Hah? Pakai tongkat? Pakai tongkat diginiin gitu. Jadi kayak orang-orang sawah gitu loh, biar kayak tegak gitu. Oh, enggak disuruh makan di sawah kan? Enggak. Maksudnya pakai tongkat di sini gitu ya? Ya. Diikat gitu? Enggak diikat sih, kayak kita tuh pakai tongkatnya aja kayak tahan gitu. Tahan 2 menit terus baru coba catwalk gitu. Biar postur tubuhnya tuh tegap gitu. Biar kayak gini catwalknya kan enggak enak gitu. Iya sih. Biasanya kayak buku di atas kepala. Itu enggak sih. Kalau jatuh berarti belum gini, belum sama seimbang, gitu. Ya. Oh gitu. Berarti istilahnya pakai tongkat. Iya, pakai tongkat. Oh, ini metode baru ya? Baru. Yang saya tahu. Biasanya pakai buku gitu, kalau misalnya itu jatuh berarti belum presisi. Oke, berarti ini pakai tongkat. Iya, pakai tongkat. Nah, biasanya kan itu sudah pakai sepatu sama pakai heels. Gimana? This is first buat kamu, Kak Trisna. Oh iya, lumayan Catwalk. sih. Apalagi heelsnya tuh kayak 12 cm kan. 12 cm. Iya. Tinggi amat. Biar nyesuaiin sama tinggi yang cowok gitu. Oh. Ini kayak awal-awal tuh pasti linglung gitu kakinya. Itu harus kayak nahan, bener-bener nahan biar nggak goyah gitu. Oh, susahnya di situ ya. Iya. Heels beli lagi dong, Kak? Tapi kemarin punya, tapi pas malam penempatan diganti lagi, katanya kurang tinggi gitu. Oh, kamu punya berapa senti waktu itu? 10 kayaknya. 10. Diganti ke 12 atau 15. Itu 12 lumayan loh, Kak. Iya. Lumayan loh itu. Widih, pengorbanan banget ya. Lumayan. Ya tapi kalau cowok kan nggak perlu ya, nggak perlu untuk ganti, nggak mungkin pakai high heels soalnya kan. Nggak perlu sih. Nah tapi istilahnya kan kamu tuh kan catwalk tuh pertama, berarti kan tegap gitu kan. Yang kesulitannya lebih di mana sih kalau catwalk itu? Kalian berdua lah. Apa ya, kan kita tuh jalan kayak gini nih. Itu masih kaku, kadang kayak robot. Kadang kayak tangan kanan sama kaki kanan jalan barengan gitu. Kan aneh kelihatannya gitu. Iya, penguin ya. Iya, kayak penguin gitu kadang. Terus kadang kayak ada kan kayak ya ada ngambil posisi, terus kayak balik badan tuh ada gerakannya juga, harus ada gerakannya juga. Iya, biar nggak set gitu ya. Iya, nggak langsung. Takutnya kayak tari barong ntar. Iya gitu. Terus dari sana bingung kayak kalau ambil gini salah juga, itu kayak ya gitulah, karena mungkin first time kali nggak ngerti gitu catwalk. Apalagi kayak biasa jalan-jalan biasa, saya apa ya, apalagi saya tuh tipe yang kayak nggak bisa gitu kalau diatur, kalau jalan gitu. Iya, makanya itu biasanya jalan gitu. Ini bingung juga kadang-kadang jalan aja diatur gitu. Iya gitu, makanya bingung kayak. Jadi kayak itu kayak masih ya berusaha memahami lah gimana, kayak apalagi pakai pantofel lumayan sakit sih kakinya. Oh, sakit? Iya, sakit soalnya. Kesempitan kan enggak? Enggak sih, karena tipe pantofel lumayan keras dia bagian bawahnya tuh. Oh, oke, karena itu ya. Iya. Biasanya kamu pakai sneakers soalnya ya. Iya, sneakers. Oke, berarti terbiasa harus itu harus tegap, terus habis itu jalannya juga harus tegas gitu ya. Iya. Oke, itu lama tuh. Lumayan sih. Oh, latihan juga nggak sih di luar karantina? Latihan. Karena kan perlu ngapalin posisi juga, gerakannya gimana biar nanti nggak salah, kasian juga hengkuinnya gitu. Iya. Tapi, berarti setiap hari ke catwalk dong, istilahnya ke tempat panggung dong? Enggak juga sih, karena pertama itu kita latihan di kelas tuh, blocking panggung dulu di kelas, biar ada lah gambarannya dulu. Nah pas H-1 kita
ke panggungnya langsung gitu, nyoba kita cari dulu posisinya di mana. Sudah nemu, udah klop. Nah, hamin 1 jam lagi latihan gitu. Oke. Buat biar tahu lah, biar terbiasa gitu. Oke, berarti memang gitulah ya, blocking itu yang susah gitu ya. Blocking banget susah. Oke, public speaking, ada yang susah nggak? Enggak sih, cuman Aman. apa ya? Aman ya, kan aman juga ya. Kalau aku sih lumayan agak susah ya, karena aku tipe orang yang kayak grogi di depan umum, Kak. Jadinya kayak public speaking tuh PR banget buat aku gitu, Kak. Terus gimana caranya untuk mempercepat mengejar pasangan? Aku biasanya coba-coba latihan di rumah, Kak. Misalnya aku nyoba topik baru nih, terus tuh aku coba sendiri ngelatih kemampuan aku buat public speaking. Itu latihannya depan kaca gitu. Oh, depan kaca, iya sih. Memang itu caranya untuk ngelatih public speaking gitu ya. Biasanya kita ngobrol di tempat kaca, ya nanti kita sampai kita nggak malu sendiri lah ya. Minimal itu untuk di depan kaca lihat kita sendiri gitu guys. Oke, public speaking berarti Kak Tisna, tapi Kak Tama aman ya? Aman. Justru catwalk bermasalah. Tapi Kak Tisna aman? Aman. Oh, aman, nih kebalik nih. Ada lagi nggak yang diajarin pada saat karantina? Apa ya, kayak lebih ke latihan make up juga. Latihan make up ada juga. Wih, kamu make up juga? Ya, latihan make up? Ada latihan make up. Serius? Iya, ada. Nggak di make upin? Enggak, latihan sendiri. Oh. Mungkin buat jaga-jaga kalau misalnya kita ada on duty, ya kalau kita butuh make up, ya make up sendiri gitu. Tunggu dulu Kak Tris. Nah, ini menjadi pertanyaannya untuk Kak Tama nih. Make up. Iya, make up. Kamu kodratmu bukan make up kan, yang pertama istilahnya kamu istilahnya bukan ditakdirkan untuk make up sebenarnya gitu ya. Lu gimana rasanya? Aneh. Aneh banget sih. Kayak apa ya? Kulit kayak lebih kaku, terus apa kan pakai lipstick kayak, tapi enggak tebel-tebel banget, itu kayak kering gitu biasanya, kayak butuh pen minum aja kerjaan. Nah, maksudnya itu karena kamu tuh sendiri gitu loh. Ya agak sulit sih sebenarnya. Oh, agak sulit. Berapa lama belajar makeup akhirnya? Apa ya? Waktu itu cuman seharian kan, kayak, tapi sebelum ada materi makeup itu, saya minta tolong sama temennya yang ngerti makeup lah, kayak terbiasa MUA apa? MOU. MOU udah sama. MUA. Iya, MUA. MOU udah sama. Kerja sama siapa lu lupa makeup? MUA maksudnya yang udah biasa makeup, nanya-nanya lah gimana caranya, terus diajarin lah ada apa, layer pertama tuh kasih concealer dulu, baru dikasih pada, terus ada apa lu nama yang kayak bagian sini tuh yang ngilangin hitam-hitam. Eyeshadow gitu. Okay. Terus yang penting jangan pakai bulu mata aja sih katanya. Bulu mata bingung juga. Istilahnya aku bulu mata ini cewek ini apa enggak nih ya gitu. Ya itu udah, jadi kayak diajarin lah sama temennya waktu malam-malam lah, diajarin kayak pakai lipstick tuh gimana. Terus sama cowok tapi? Cewek. Oh, cewek. Iya, okay. cewek. Oh, syukurnya kamu enggak diajarin untuk pakai bulu mata soalnya. Kalau diajarin sama cowok takut. Juga ya. Takutnya dia apa? Takut. Oke, sama cewek waktu itu pasangan kamu pada saat itu? Bukan, ada teman dari teknik lah bantuin itu. Orang teknik? Iya. Oh, kenapa nggak teman sama sesama ini aja minta tolong? Karena waktu itu masih kayak belum kenal, masih canggung gitu, ketemu first time gitu. Terus lambat laun kayak ya mulai kenal satu sama lain, boleh bisa bercanda, bisa ngejokes lah, bisa gitu. Iya, oh berarti istilahnya apa ya? Ini masalahnya cowok ini harus apa ya? Istilahnya untuk makeup itu lama loh. Iya, nentuin shadingnya lumayan lama. Apalagi kita nggak tahu nih tebelnya semana. Iya. Kadang ketebelan sebelah gitu. Kontras gitu. Pernah sih. Oh, lucu ya. Apalagi kayak harus sama-sama kayak leher gitu. Kadang muka keputihan, leher hitam gitu. Iya sih. Itu agak susah. Apalagi kita udah masa dekil gitu, kayak gitu kan perlu agak tebal gitu. Iya, Ya. gitu. Ya. Itu aduh apa ya, bisa dibilang salah satu pengalaman ya, pengalaman yang nggak bisa kamu lupain dah pasti itu makeup tuh. Tapi diharuskan gitu ya. Iya, diharuskan. Kalau misalnya kayak emang acara-acara kayak benar-benar formal gitu, kayaknya benar-benar butuh makeup sih. Tapi sekarang udah bisa dong. Udah, ya lumayan. Alat masih ada nggak? Alat masih ada. Ya, yang penting nggak dipakai lain-lain ya. Enggak pakai sih. Enggak. Pakai acara formal aja. Pakai acara formal aja. Atau nggak numpang kali ya. Iya. Oke. Berarti kalau Kak Tisa kan aman ya makeup ya. Iya. Apa lagi? Ya apa ya, tentang sopan santun ada kerama sih biasanya. Udah biasa lah ya. Ya biasa itu. Kalian kan di kewarganegaraan sama hukum udah pasti belajarin itu gitu. Ya pasti. Oke. Kalau itu kelewatan dan itu enggak enggak tertib, wah bahaya nih. Perlu dipertanyakan nih gitu ya. Selama ini belajar apa gitu ya. Oke, berarti aman. Nah, berapa kali tampil selama untuk kompetisi ini? Berapa kali ya? Tampil dari Istilahnya kan selain karantina tuh. Istilahnya tampil di panggung depan orang. Oh, 3 kali.
3 kali. Ya, pertama tuh di minat bakat, penilaian minat bakat. Itu langsung ditonton sama orang-orang. Ya langsung ditonton sama orang. Oke, gimana tuh? Gimana? Lumayan deg-degan juga sih, kayak benar-benar dinilai lo minat bakatnya. Saya nggak pernah kepikiran gitu minat bakat dinilai. Wow, oke. Iya. Kayak terus kayak banyak yang nonton, terus takut kayak nggak menghibur gitu. Kan tiap orang punya bakatnya beda-beda ya. Ada yang kayak lumayan menghibur, ada yang keren, ada yang biasa aja gitu. Terus kepikiran kayak aduh, ini biasa aja nggak sih? Apalagi storytelling cuman kayak berdongeng cuman bahasa Inggris gitu. Iya, makanya. Misalnya waktu itu gimana? Aman nggak sih? Aman. Aman ya? Buat penonton ketawa nggak sih? Nggak nyampe sih, karena kan itu cerita rakyat. Oh gitu. Kenapa nggak cerita lucu harusnya? Soalnya nggak apa ya, karena dia bahasa Inggris nggak semua orang ngerti gitu, nggak masuk semua gitu. Iya, makanya rata-rata bengong lah ya. Iya. Nah nih, tapi kan Tisna katanya karate. Iya. Ganti baju dulu dong. Aku dari kos sudah pakai baju karate gitu, tapi kekurangannya pas minat bakat tuh nggak ada matras, jadinya nggak safety Kak tempatnya. Terus Kamu nggak sediain juga? Emang nggak ada di kosku Oh, matras, gitu. cuma ada peralatan kayak sarung tangan, peralatan badan gitu. Terus tuh pas karate itu kan kayak partnernya nggak ada, jadinya kayak Sendiri. kurang lah. Sendiri. Ya tapi apa ya, istilahnya menggambarkan kamu itu bisa karate lah. Gitu ya. Tapi nggak ada matas juga ya. Ya jadi cuma ajarin yang kayak basic-basic sama cara kita buat menghindari pelecehan seksualnya. Oke, ya sih itu benar. Kenapa nggak dia aja pakai objeknya? Ada pasanganku tak pakai. Oh iya. dia untung nggak mau pakai. Kalau pasangan sama dia pada saat hari pertama mati lah. Habis bonyok. Oke, berarti aman lah ya. Oke, terus habis itu hari kedua Waktu di 2 kali sih tampilnya, waktu itu waktu malam pendobatan. Jadi kan kita tuh ada 2 kali ada 2 latihan. Yang pertama itu buat opening dance, lalu buat catwalknya. Oke. Nah ini opening dance nih. Ini biasanya yang karena pasangan kalian kan baru kan. Iya. Pada saat itu gimana? Waktu itu masih punya pasangan masing-masing, pasangannya masih di karantina gitu, belum kayak sekarang gitu. Jadi masih chemistry-nya tuh bener-bener masih kental banget waktu opening dance gitu. Ya, di hari yang sama tuh? Ya di hari yang sama. Lah, berarti pada saat ya tampil keduanya baru Iya. beda gitu? Iya beda. Tampil yang terakhir banget baru beda. Ya terakhir banget baru beda. Last minute loh. Iya. Iya kan? Iya. Oke. Akhirnya yang pertama masih sama pasangan kalian aman lah ya. Oh, siap. Opening dance ya biasa blocking aman lah ya. Aman. Nah, pas catwalk. Tapi masih aman aja sih, karena kan kita kayak nggak terlalu mikirin kayak berpatokan sama pasangan sendiri, kayak ya udah, oh ini udah kenal ya udah. Ya kan beda blocking toh. Sama kok. Sama? Udah diajarin kalau misalnya kita jadi king gimana blockingnya, kalau jadi runner up 1 gimana blockingnya. Tapi kan beda, istilahnya barangnya bareng nanti gitu loh. Nanti kan bakal kesininya biasanya kalau waktu itu ada yang bisa pindah posisi nggak? Nggak ada sih yang pindah posisi. Lah, oh gitu. Jadi yang penting tuh blocking panggungnya dulu. Nanti kita tuh nanti dilatih itu kayak semisal kita nanti misalnya saya jadi king gitu. Perumpamaan. Ya pasti gitu. Ya, di perumpamaannya gitu. Ya udah dilatih nanti kingnya maksudnya gimana gitu. Nanti pas pemilihannya gimana gitu. Jadi kayak yang penting tuh blocking panggungnya bener dulu, masalah pasangan taran gitu. Oh, blocking panggungnya yang paling pertama gitu ya. Terus habis itu kan nanti Queen masuk gitu kan. Ya, berarti yang pertama King atau Queen? Dua-duanya barengan. Dua-duanya barengan. Barengan. Oh gitu. Berarti pada saat penobatan terus habis itu barengan catwalk gitu kan. Iya. Mencar gitu, istilahnya kalian tuh udah dikasih nama atau enggak di panggung gitu? Enggak, kita tuh udah nandain lah. Kita tuh harus tahu di sini ada berdirinya, enggak boleh. Nah, tapi kan karena pasangan beda, tempatnya Kak Tisna di sebelumnya beda sama tempat Kak Tama beda, tempatnya gimana? Ya biasa aja sih, karena kan kita udah tahu blocking panggungnya, gitu. udah latihan gitu. Siapapun walaupun beda tempatnya nggak apa-apa gitu ya. Udah muscle connection dah. Oh gitu sih, udah cepet lah ya. Udah cepet. Koneksinya kalian cepet lah ya. Takutnya nanti pasangan orang di tubruk ntar. Enggak, udah diatur itu. Oke, ya walaupun itu nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu nggak memang sih latihan catwalk, tapi kan nggak tahu sama pasangannya siapa gitu ya. Iya. Oh iya. Hebat kalian ya. Berarti istilahnya semuanya itu biasanya latihan dulu gitu. Tiba-tiba aku pasangan sama ini kan bingung juga ya. Lumayan. Oke, makanya gitu kan terakhirnya gitu takutnya gitu guys. Oke, buat teman-teman Pro 2 yang mau bertanya langsung aja di WhatsApp 0811399154, di Facebook dan Instagram, TikTok di RRI_Singaraja dan juga di YouTube channel di RRI Singaraja Official ya guys. Dan jangan lupa di RRI Digital juga. So stay tune terus karena kita bakal masih balik lagi ngobrol sama Kak Tama dan juga Kakak Tisna. Jadi
Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Sore Ceria. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosen. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah, udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Berdua masih bersama Kak Tama dan juga Kak Trisna ya. Tadi kita udah tahu pengalaman mereka selama mengikuti ajang yang pastinya pageant ini ya di Civic Law 2024 untuk Undiksa guys. Dan mereka ini sebagai finalis sangat kita bisa memetik pengalaman mereka itu the first untuk ikut ini itu luar biasa banget gitu ya teman berdua ya. Jadi kita dapat pengalaman yang luar biasa juga gitu. Kita merasakan juga gimana rasa first impression yang pertama kali ikut ini gitu ya. Yang tadinya nggak bisa make up, nggak bisa catwalk, nggak bisa juga yang namanya public speaking gitu kan, jadi bisa sekarang gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya itu apa yang kalian dapat dari ajang ini? Kalau dari saya sih mungkin jangan takut nyoba hal baru sih. Mungkin sih kayak hal baru tuh kayak asing, terus kayak aneh kelihatannya, tapi kalau kita nyoba ya lambat laun pasti enjoy aja jalaninya gitu. Ya meskipun kadang banyak masalah, kadang susah, kadang capek, ya pasti capek sih karena nyoba hal baru. Apalagi keluar dari zona nyaman. Kita tuh sebenarnya keluar emang harus keluar dari zona nyaman sih. Karena biar di satu kita berkembang gitu. Apalagi kan motivasi saya tuh pengen ngupgrade diri loh. Gimana sih cara ngupgrade diri kalau misalnya masih di zona nyaman gitu. Iya, benar. Nah, benar-benar sekarang tuh benar-benar ngaruh sih ke kehidupan sehari-hari kalau saya. Oke, berarti mengupgrade diri tujuannya. Ya. Yang istilahnya tapi kita dapatnya itu udah dapat pengalaman yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Ya. Oke. Kalau Kak Tisna?
Kalau aku lebih selagi kita masih muda, jangan takut untuk menambah pengalaman-pengalaman baru. Daripada kita kayak di rumah rebahan aja, nggak ada benefitnya, mending kita explore hal-hal baru yang bisa kita lakuin. Oke, berarti misalnya mencoba hal baru juga ya. Kompak Iya. kalian ya. Sama misi-misinya gitu ya. Oke, itu pengalaman mereka. Tapi sekarang istilahnya sebagai seorang finalis ya, sebagai seorang finalis untuk King and Queen. Ya istilahnya kalian udah menjadi King and Queen-nya untuk Civic Law. Otomatis perwakilan di jurusan kalian masing-masing ya, kewarganegaraan dan juga hukum. Iya. Mungkin ada yang ingin kalian sampaikan untuk next ke depannya gitu ya, sebagai seorang, kalian bertugas sudah akhirnya 1 tahun ini kan, sampai nanti di September 2025 gitu kan, kalian itu bertugas untuk ya istilahnya memajukan juga jurusan kalian gitu kan. Terus habis itu ada nggak sih visi misi kalian itu ke depannya itu seperti apa? Mungkin sedikit spill kalau misalnya belum berjalan. Kalau visi misi saya sih paling pengen nyiptain lingkungan yang benar-benar saling menghargai satu sama lain gitu. Apalagi kan kita sebagai manusia sebenarnya bukan hal yang paling susah kita lakukan adalah menghargai satu sama lain gitu. Kita bisa aja sih kayak menjauh satu sama lain karena sebuah perbedaan gitu. Dan sebuah perbedaan tuh yang pengen saya bahas kan kayak saya hilangkan lah bahwa orang tuh ngira perbedaan itu harus ada sebuah masalah gitu. Tapi buat saya adalah perbedaan itu sebuah kekuatan yang menyatukan kita. Apalagi kan kita punya istilah Bhinneka Tunggal Ika gitu, dari Sabang sampai Merauke. Jadi meskipun kita berbeda-beda, ya kita tetap saudara gitu. Nggak ada yang namanya kayak oh kamu ini beda warna kulit dikit dibilang ya rasis lah segala macam gitu. Kita tuh sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Itu visi saya. Apalagi saya pengen ngelihat kayak orang-orang yang di sini kan Undiksa nih bukan cuma orang Bali aja yang kuliah ya. Benar. Ya pengen kayak orang-orang yang dari luar Bali tuh kayak ya nyaman lah kuliah di Bali, nggak ngerasa terancam, nggak ngerasa takut. Jadi mereka tuh bisa berinteraksi dan juga bersosialisasi dengan baik lah dengan orang-orang sekitar. Nggak ada yang namanya diskriminasi, nggak ada yang rasis gitu. Itu sih visi misi saya. Oke, Kak Tisna? Kalau aku lebih ke menciptakan lingkungan kampus yang aman, Kak. Kan sekarang banyak kasus-kasus pelecehan seksual ya, Kak ya. Terus tuh gimana cara kita untuk menghadapi hal tersebut biar kampus itu bukan tempat yang tidak aman bagi mahasiswanya, tapi tempat untuk kita mengayomi sesama gitu, Kak. Oke, jadinya hampir sama lah ya, karena ini kalian itu membawa yang namanya hukum dan juga kewarganegaraan ya. Jadinya sesuai dengan visi dan juga sesuai dengan jurusan kalian, jadi visi misinya gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga buat teman-teman di Undiksa atau mungkin juga teman-teman Pro 2 di rumah sebagai seorang finalis atau King and Queen. Mungkin kalau dari saya buat kalian yang mungkin denger ini atau nonton ini ya jangan takut lah buat nyoba hal baru. Dan juga saya pengen bilang terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat yang udah mendukung kami waktu malam penempatan. Juga saya benar-benar berterima kasih banget buat teman-teman saya yang kayak benar-benar effort banget ngajarin saya make up, meskipun waktu itu saya benar-benar nggak ngerti banget, apalagi masalah micellar water itu. Apalagi buat keluarga saya yang kayak ya benar-benar support lah waktu saya ikut pageant ini. Dan yang paling penting adalah ya jangan takut lah buat nyoba hal baru, karena ya ada banyak hal yang benar-benar indah di luar sana yang bisa kita coba atau bisa kita explore gitu. Oke, Kak Tisna mungkin? Kalau aku tetap semangat buat semuanya dan terus explore hal-hal baru untuk kita gitu, Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Tama, Kak Tisna. Yang pastinya congratulations buat kalian ya. Jalanin untuk misi kalian ke depannya. Yang pastinya selamat dulu ya. Jadi makin tahu tentang micellar water. Kemudian makin tahu juga tentang makeup gitu ya buat Kak Tama ya. Thank you juga yang pastinya sudah ngajarin kita nih istilahnya pengalaman kalau the first apapun itu kita harus coba. Kita harus juga menjadi orang yang berani untuk melakukan sesuatu hal biar nggak diam aja. Gitu. Thank you yang pastinya. Terima kasih Kak Tisna, Kak Tama ya yang pastinya untuk di sore hari ini ya. Thank you juga teman Pro 2 yang udah stay tune yang pastinya untuk di sore hari ini ya. Thank you juga yang sudah bertanya. Thank you juga yang sudah nggak sempat tadi untuk bacainnya karena terkendala waktu. Thank you juga buat kamu teman Pro 2 yang udah stay tune dan nonton di YouTube ya. Semoga berguna juga buat kamu semuanya. Dan jangan lupa terus dengerin Sore Ceria di setiap harinya ya. Yang pastinya dari hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 4 sore sampai jam 5, karena banyak banget sih narasumber yang datang ke sini dan yang pastinya juga banyak juga pengalaman yang bisa kamu dapetin dari narasumber kita. Oke, masih ada Gus Adi yang nemenin kamu di Sore Ceria, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.